Ida sa'altum. Nalikane nyuwun sapa sira kabeh Allah taala ing Allah taala. Fas'alu maka nyuwono sapa sira kabeh hu ing Allah bibutuni aku fikum lawan jero-jero batin-batin telapak tangan sira kabeh. Wala tas'aluhu lan aja njaluk sapa sira kabeh hu ing Allah biduri lawan lahire dohire aku fikum. La tarudduha orang balikake sapa sira kabeh ha ing tangan hatta tamsahu sehingga ngusap sapa sira kabeh biha kelawan tangan wujuhakum ing wajah-wajah sira kabeh. Fa innallaha maqasna Allah ja'ilun kun dadekake fiha ing dalem ngusap barokatan ing barokah. Rawahu wa taqil ngatis sapa Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud. Jadi maksudnya ini adalah dalil kalau Anda habis donga mengangkat tangan, kemudian Anda mengusap wajahnya, itu hadisnya ada dalilnya. Nah, cuma kadang dalil semacam ini itu kelewatan bagi sebagian ulama. Nah, saya tidak menceritakan kelompok lain, kita cerita kelompok kita sendiri. Nah, dalam dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu ada ulama terkenal namanya Muhammad Izzuddin bin Abdus Salam. Izzuddin bin Abdus Salam ini punya satu fatwa yang aneh. Nah, bahwasanya mengusap wajah habis doa itu tidak ada dasarnya. Nah, itu yang lakukan adalah orang yang bodoh. Nah, karena itu dalam kitab Fathul Qadir diterangkan ini adalah salah satu keplesannya orang alim. Nah, ya mungkin beliau kurang tahu adanya hadis ini, karena kemudian mengatakan tidak melakukan mengusap tangan kecuali orang yang bodoh. Padahal hadisnya ada. Karena itu tidak semua orang alim itu tahu ilmu. Kadang mereka lupa akan sebagian ilmu. Bahkan Imam Al-Mawardi sendiri itu pernah cerita dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin itu ketika dia ngaji itu dia merasa sombong. Tidak ada orang yang lebih alim daripada saya. Sehingga suatu saat ketika pengajian datanglah satu orang desa ke Imam Mawardi. Beliau kemudian tanya sama Imam Mawardi, wah Imam Mawardi gimana hukum fikihnya gini. Cuma 2 pertanyaan kalau tidak salah. Nah, Imam Mawardi itu bingung, nggak bisa jawab. Ulama zaman dulu kan kalau tidak tahu ya tidak tahu. Kalau Ustadz zaman sekarang tidak tahu ya tak tahu. Bedanya kan itu. Karena apa? Karena mengatakan tidak tahu itu para ulama nisful ilmi, separuh dari ilmu itu mengatakan tidak tahu. Kalau kita mengatakan tidak tahu, insya Allah nanti akan dikasih tahu sama Allah, diberi ilmu lagi sama Allah SWT. Tapi kalau kita bilang tahu, meskipun kita tidak tahu, maka ya ilmu kita tidak akan bertambah-tambah. Jadi ketika orang Badui itu melihat Imam Mawardi diam, tidak bisa jawab, dia pindah tanya sama salah satu muridnya Imam Mawardi. Ketika tanya sama muridnya, dijelaskan panjang lebar, benar semua. Maka Imam Badui, itu katanya alim, lebih pintar kamu. Padahal itu muridnya Imam Mawardi. Itu diceritakan dalam kitab Adabud Dunya Waddinnya. Sama dengan saya tadi. Ketika saya mau ngomongkan Al-Quran tadi, kelihatannya ada sedikit rasa takabur. Ini lupa saya. Nah, itu kalau kadang-kadang takabur itu lupa akhirnya. Padahal sering tak pakai dalil itu. Kita teruskan ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kamu berdoa kepada Allah SWT, ya ulurkan tangan kamu, tapi ya batinnya Mas. Gini loh. Maksudnya gini, jangan dibalik. Gini. Sama dengan orang yang jangan tinggi-tinggi dah. Nggak usah tinggi-tinggi lah. Kasihan teman kanan kirinya bau ketek nanti. Bau udah enak nanti. Kalau udah pakai Rexona atau pewangi ya. Jadi, kenapa kok semacam ini? Ini tata keramanya. Tata kerama berdoa itu semacam itu. Sama dengan kalau Anda minta pada orang tua Anda. Nyuwun. Mestinya kan tangannya yang ditunjukkan tuh batinnya. Bukan dibalik loh. Bukan dibalik. Kecuali kalau kita berdoa minta dihindarkan dari siksaan, dari azab, dari bencana, dari penyakit, barulah tangannya dibalik. Caranya semacam itu. Tapi kalau berdoa minta kaya, minta anak, minta istri, minta harta dan sebagainya, ya ngatong lah. Gamanya kan ngatong semacam itu. Nah, maka ini menunjukkan
bahwasanya Anda itu adalah hamba yang betul-betul butuh dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah selesai berdoa, usapkan kepada wajah Anda. Nah, ini dalilnya mengusap wajah habis sholat. Nah, gitu loh. Jangan dikit-dikit, wah enggak ada dalilnya itu, usap wajah itu enggak ada dalilnya. Oh, ini ada dalilnya, ada ngajinya belum sampai hadis 103 kan gitu namanya. Nah, kebanyakan gitu. Nah, kecuali habis kunut sholat subuh. Nah, kan kalau Anda sholat subuh kan kunut. Ikut Imam Al-Baihaqi, enggak usah diucap wajahnya. Karena tidak ada dalil, tidak ada asarnya, tidak ada riwayat tentang mengusap wajah habis kunut itu tidak ada. Kalau yang lain ada. Di hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan beberapa imam yang lain. Dan beberapa imam yang lain dari sebentar taliannya dulu. Nah, jadi sebentar. Riwayatnya itu banyak sebetulnya. Nah, ikut Imam As-Suyuti, hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Kenapa kok hasan? Karena ya apa namanya, ada sebagian rawi yang masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan rawinya itu do'if, yaitu Imam Abu Zur'ah. Ada yang mengatakan rawinya itu adalah rawi yang kuat. Karena ada pertentangan masalah salah satu rawi dalam hadis ini, akhirnya hadisnya tidak bisa menjadi sahih. Hadisnya menjadi hadis hasan. Nah, di sini juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Nah, imam-imam yang lain, salah satunya Imam At-Tabrani, Imam Al-Hakim, dan imam-imam yang lain. Cuma sayang juga ada permasalahan dalam rawinya tadi. Nah, jadi hadisnya insya Allah hadis hasan lah. Hasan. Jadi diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Malik bin Yasar As-Sakuti. Nah, As-Sakuti. Ini salah satu sahabat yang hadisnya cuma satu ini. Dia punya hadis yang lain. Hadisnya cuma satu. Itu para ulama.